Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aril. Saya Nurlela. Saya Harni. Saya Marwah. Saya Muhammad Akbar. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pembahasan soal tentang permutasi. Simak videonya ya, teman-teman. Saya Harni dari kelompok 2 akan menjelaskan uji kompetensi 6 soal nomor 2. Nah, jadi soalnya yaitu tentukan nilai N yang memenuhi setiap permutasi berikut. Yang pertama yaitu permutasi 4 dari N sama dengan 5040 dan B permutasi 3 dari N ditambah 1 sama dengan 9 dikali permutasi 2 dari N. Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama dari soal bagian A yaitu tentukan nilai N yang memenuhi permutasi 4 dari N sama dengan 5040. Nah, caranya yaitu kita jabarkan yaitu N faktorial per N dikurang 4 sama dengan 5040. Berarti sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali N dikurang 4 faktorial per N dikurang 4 sama dengan 5040. Nah, sehingga di sini sudah dibagi habis, N dikurang 4-nya sudah dibagi habis. Sehingga untuk ini bisa langsung diturunkan jadi N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 sama dengan 5040. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari angka atau nilai yang bisa memenuhi nilai dari N ini. Nah, yang saya dapatkan yaitu angka 10. Berarti semua nilai N diganti menjadi 10. Berarti 10 dikali 10 dikurang 1 dikali 10 dikurang 2 dikali 10 dikurang 3 hasilnya yaitu 10 kita tulis kembali. 10 dikurang 1 itu 9, 10 dikurang 2 8, 10 dikurang 3 7. Nah, sehingga hasilnya yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040. Nah, sehingga nilai N yang memenuhi untuk permutasi 4 dari N ini adalah 10. Selanjutnya untuk soal bagian B di mana soalnya yaitu tentukan nilai N yang memenuhi setiap permutasi dari permutasi 3 dari N ditambah 1 sama dengan 9 dikali permutasi 2 dari N. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya yaitu permutasi 3 dari N ditambah 1 sama dengan 9 dikali permutasi 2 dari N sama dengan, nah tinggal kita jabarkan dengan menggunakan cara faktorial. Caranya yaitu N ditambah 1 faktorial per N ditambah 1 dikurang 3 faktorial sama dengan 9 dikali N faktorial per N dikurang 2 faktorial. Berarti sama dengan, ini tinggal diturunkan N ditambah 1 faktorial kemudian N diturunkan lagi 1 dikurang 3 berarti minus 2. Jadi di sini N ditambah 1 faktorial per N dikurang 2 faktorial sama dengan, nah ini juga tinggal diturunkan kembali karena tidak ada pengoperasian. Nah, selanjutnya yaitu berarti di sini sama dengan N ditambah 1 faktorial sama dengan 9 dikali N faktorial. Nah, kemudian sama dengan N ditambah 1 dikali N faktorial sama dengan 9 dikali N faktorial.
tinggal dioperasikan, yaitu caranya N ditambah 1 sama dengan 9. Nah, karena 1 dipindahkan ke ruas kiri, maka sama saja 9 dikurang 1. Sehingga hasilnya yaitu N sama dengan 8. Sehingga nilai N yang memenuhi permutasi 3 dari N ditambah 1 sama dengan 9 dikali permutasi 2 dari N sama dengan 8. Jadi N yang memenuhi dari permutasi tersebut adalah 8. Baik, untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan soal uji kompetensi 6 soal nomor 3. Nah, jadi soalnya yaitu sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang akan berfoto bersama. Nah, soalnya berapa banyak posisi mereka berfoto jika posisi mereka berdiri sejajar? Nah, alternatif penyelesaiannya yaitu dari soal cerita di atas. Pertama-tama kita jadikan sebagai model matematikanya permutasi 2 dari 2. Permutasi 2 dari 2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 5 faktorial. Sehingga di sini didapatkan 5 faktorial per 0 faktorial. Nah, kemudian dijabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 1. Sehingga karena ini sudah dibagi habis, maka tinggal 5 dikali 4 20, 20 dikali 3 60, 60 dikali 2 sehingga mendapatkan 120. Nah, sehingga kesimpulannya yaitu banyak cara mereka berfoto dengan posisi sejajar sebanyak 120 cara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji kompetensi 6 soal nomor 4. Nah, jadi soalnya yaitu pada kompetisi Olimpiade Matematika akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Jika terdapat 20 peserta, banyak cara memilih juara tersebut adalah. Nah, jadi alternatif penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita jadikan bentuk cerita di atas menjadi bentuk permutasi. Nah, berarti bentuk permutasinya yaitu permutasi 3 karena akan ada 3 juara yang dipilih, yaitu juara 1, 2, dan 3 dari 20 karena dari 20 peserta. Jadi permutasinya yaitu permutasi 3 dari 20 sama dengan 20. Selanjutnya kita jadikan permutasi tersebut ke dalam bentuk faktorial sehingga hasilnya yaitu sama dengan 20 faktorial per 20 dikurang 3 faktorial sama dengan 20 faktorial 20 dikurang 3 itu 17, berarti 20 faktorial per 17 faktorial. Kemudian tinggal kita jabarkan sehingga 20 faktorial ini mengikut dengan 17 faktorial. Jadi caranya yaitu 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 faktorial per 17 faktorial. Nah, karena di sini pembilang dan penyebutnya sama, yaitu angka 17, berarti tinggal kita bagi habis. Jadi di sini tinggal 20 dikali 19 dikali 18. Berarti sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 yaitu 6.840. Selanjutnya Yaitu soal nomor 5 untuk uji kompetensi 6, di mana soalnya yaitu Santi mempunyai 4 buku matematika, 2 buku sosiologi, 3 buku sejarah, dan 2 buku ekonomi. Buku-buku tersebut akan disusun terderet pada sebuah rak buku. Pertanyaannya, ada berapa cara penyusunan buku
jika buku yang sejenis harus berkelompok. Nah, selanjutnya untuk alternatif penyelesaiannya caranya yaitu pertama-tama kita harus mencari banyak cara untuk menyusun 4 buku matematika. Nah, jadi caranya kita ubah dulu menjadi permutasi 4 dari 4. Jadi permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial, sehingga alternatif penyelesaiannya itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 1. Nah, karena 1 dan 1 sudah dibagi habis, berarti tinggal 4 dikali 3 dikali 2, sehingga hasilnya yaitu 24. Jadi banyak cara untuk menyusun 4 buku matematika, yaitu 24 cara. Nah, selanjutnya banyak cara menyusun 2 buku sosiologi. Caranya yaitu kita buatkan dalam bentuk permutasi, yaitu permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 per 1, sehingga hasilnya sama dengan 2. Kemudian banyak cara menyusun 3 buku sejarah, yaitu berarti permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Kemudian sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 1. Sehingga banyak cara menyusun buku sejarah, yaitu sebanyak 6 cara. Lalu banyak cara menyusun 2 buah buku ekonomi. Caranya yaitu kita jadikan permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial, sehingga sama dengan 2 dikali 1 per 1. Sehingga banyak cara menyusun 2 buku ekonomi, yaitu sebanyak 2 cara. Selanjutnya, untuk banyak cara menyusun buku berdasarkan jenisnya. Tadi kan berdasarkan soal sudah dijabarkan bahwa ada 4 jenis buku. Berarti kita buat permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial. Berarti kita tulis di sini sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka sehingga hasilnya 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24. Jadi selanjutnya untuk menemukan banyaknya cara penyusunan buku-buku tersebut jika buku yang sejenis harus berkelompok. Nah, caranya yaitu maka semua permutasi mulai dari buku matematika, ekonomi, sosiologi, dan sejarah kita ringkas dengan mengambil permutasinya. Nah, caranya yaitu permutasi 4 dari 4 dikali permutasi 2 dari 2 dikali permutasi 3 dari 3 dikali permutasi 2 dari 2 dikali permutasi 4 dari 4. Nah, berarti sama dengan 24 dikali 2 dikali 6 dikali 2 dikali 24. Sehingga hasilnya adalah 13.824. Nah, jadi kesimpulan dari soal tersebut yaitu banyaknya cara untuk menyusun buku-buku tersebut jika buku yang sejenis harus berkelompok, yaitu sebanyak 13.824 cara. Nah, jadi itulah tadi pembahasan soal yang sempat saya jelaskan, dan untuk pembahasan soal-soal uji kompetensi dasar, uji kompetensi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar akan menjelaskan UKA 7. Soalnya yaitu 1. Tentukan banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata A. Wahana, B. Kuku.
Sehingga alternatif penyelesaiannya yaitu A. Wahana terdiri dari 6 huruf dengan 3 huruf yang sama A. Jadi permutasi 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 120. Jadi banyak susunan kata pada kata wahana adalah 120 kata. Dan B. Kuku terdiri dari 4 huruf dengan 2 huruf K dan 2 huruf U. Jadi permutasi sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi banyak susunan kata pada kata kuku yaitu 6 kata. Itulah tadi soal pembahasan yang saya jelaskan dan soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya Marwa dari kelompok 2 akan menjelaskan uji kompetensi 7. Soalnya yaitu berapa cara dapat dibuat suatu kata yang disusun oleh huruf-huruf dari kata logakarya. Jika huruf pertama dan huruf terakhir huruf mati, penyelesaiannya. Jika huruf pertama dan huruf terakhir sama huruf K, maka akan disusun 7 huruf dengan 3 huruf sama A. P sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Jadi ini dibagi habis sama dengan 840. Selanjutnya, jika huruf pertama dan terakhir berbeda, maka huruf pertama dapat diisi dengan 4 huruf L, K, L, Y. Huruf terakhir dapat diisi dengan 3 huruf selama huruf pertama dan akan disusun 7 huruf dengan 3 huruf sama A. Banyak susunannya itu 4 kali 7 faktorial per 3 faktorial kali 3 sama dengan 4 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3. Jadi ini dibagi habis sama dengan 4 kali 840 kali 3 sama dengan 10.080. Jadi banyak kata yang dapat disusunnya itu 840 tambah 10.080 sama dengan 10.920. Kelompok 2 akan menjawab soal uji kompetensi 9. Soalnya yaitu diketahui 4 kali N tambah kombinasi 4 dari 1 sama dengan 7 kali kombinasi 3 dari N. Tentukan nilai N yang memenuhi. Penyelesaian nilai N bisa kita cari dengan cara berikut. 4 kali N tambah kombinasi 4 dari 1 sama dengan 7 kali kombinasi 3 dari N. 4 kali N tambah 1 faktorial per 4 faktorial kali N kurang 3 faktorial sama dengan 7 kali N faktorial per 3 faktorial kali 3 kali N kurang 3 faktorial. Dari kelompok 3 akan menjelaskan uji kompetensi 7. Berapa banyak cara menyusun huruf pada kata gudang dengan cara huruf N selalu terletak di belakang? Jawabannya yaitu jika huruf N selalu terletak di belakang, maka kita hanya akan menyusun 5 huruf, jangan 2 huruf yang sama, yaitu huruf G. Dari kata gudang, banyak susunan huruf yaitu P sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 5432 faktorial per 2 faktorial, maka hasilnya
adalah 60. Sehingga kesimpulannya adalah dengan demikian banyaknya cara menyusun huruf pada kata gudang dengan syarat huruf N selalu terletak di belakang adalah 60 kata. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji kompetensi 8 soal nomor 5. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya cara 7 orang tersebut duduk jika 2 orang selalu duduk berdampingan. Jawab, diketahui 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Jika 2 orang selalu duduk berdampingan, maka 2 orang tersebut diasumsikan menjadi satu elemen. Banyaknya susunan melingkar yang berbeda dapat ditentukan sebagai berikut. P sama dengan N dikurang 1 faktorial sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, jadi hasilnya sama dengan 120. Banyak susunan duduk 2 orang selalu duduk berdampingan, yaitu 2 permutasi 2 sama dengan 2 faktorial, 2 dikali 2 sama dengan 2. Banyak susunan duduk 7 orang tersebut jika 2 orang selalu duduk berdampingan dapat ditentukan sebagai berikut. 6 dikurang 1 faktorial dikali 2 permutasi 2 sama dengan 5 faktorial dikali 2 faktorial. 120 dikali 2 sama dengan 240. Sehingga kesimpulannya yaitu dengan demikian banyak susunan duduk 7 orang tersebut jika 2 orang selalu duduk berdampingan adalah 240 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aisyah, kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan uji kompetensi 7, yaitu nomor 2. Bilangan biner tersusun dari angka 0 dan 1. Bagas ingin menyusun bilangan biner dengan 2 buah angka 0 dan 4. Buah angka 1, beberapa banyak bilangan biner dapat disusun Bagas dari semua angka dengan syarat angka 1 selalu berada di depan. Cara penyelesaiannya yaitu permutasi sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Jadi jawaban